Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Di koleksi gue kali ini gue akan menceritakan tentang rumor dari sebuah desa yang dikabarkan menghilang karena kekuatan gaib. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak langsung saja di cerita yang gue berjudul Menghilangnya Desa Waringin Petak. Senja berdarah merayap di atas desa Waringin Petak. 3 tahun sudah, mentari menggantung bak bola api, memanggang ladang hingga retak dan kering. Sungai yang dulu mengalir deras, kini hanya menyisakan kerikil dan lumpur pecah. Waringin Petak, desa yang namanya diambil dari pohon beringin besar di pusatnya, terancam mati. Kelaparan merajalela dan harapan terasa setipis embun di musim kemarau. Kita tidak bisa terus seperti ini, Karta. Suara Pak Surya, ketua desa, terdengar parau. Ia menatap wajah-wajah letih di sekelilingnya, menelan gumpalan pahit di tenggorokan. Saya harus keluar, mencari bantuan. Bersama Karta dan satu pemuda lagi bernama Bayu, Pak Surya meninggalkan desa. Mereka berjalan menyusuri hutan yang layu, berharap menemukan desa lain atau jalan menuju kota. Warga desa yang lain hanya bisa menatap punggung mereka dengan doa-doa yang tercekat di lidah. 1 minggu kemudian Pak Surya dan Bayu kembali. Namun hanya mereka berdua. Senyum lega yang sempat merekah di wajah warga seketika layu. "Mana Karta?" tanya seorang ibu-ibu. Pak Surya menunduk, sorot matanya kosong. "Karta tidak selamat. Jenazahnya kami kuburkan di dekat sebuah batu besar, jauh di dalam hutan." Ia menghela nafas berat, seolah memikul beban yang tak terperikan. "Namun, saya membawa kabar baik. Kita tidak akan kelaparan lagi." Benar saja, 3 hari setelah kepulangan Pak Surya, langit yang selama ini jernih tiba-tiba diselimuti awan kelabu. Hujan turun deras dan tanpa henti. Warga desa berlarian keluar rumah, tertawa dan menari di bawah guyuran air. Tanah yang kering dan retak seolah-olah bernafas lagi. Tanaman yang semula layu kembali tegak dan berwarna hijau. Panen raya yang melimpah kembali mewarnai Waringin Petak. Tidak ada yang bertanya bagaimana Pak Surya bisa membuat mukjizat itu terjadi. Kebahagiaan telah membutakan mereka. Bulan demi bulan berlalu dan Waringin Petak makmur seperti sedia kala. Namun, kengerian perlahan merayap di balik tirai kemakmuran itu. Diawali dengan hilangnya ternak. Seekor kambing, lalu 2 ekor sapi. Hilang tanpa jejak, tanpa darah, seolah-olah ditarik ke dalam bumi. Kengerian itu terus meningkat. Suatu malam seorang pemuda bernama Teddy hilang saat pulang dari kebun. Keesokan harinya, seorang nenek renta yang dikenal suka memetik buah di hutan juga tidak kembali. Kekhawatiran kembali mencengkeram desa. Beberapa warga mulai bercerita, "Aku melihatnya, sosok tinggi besar, hitam, matanya merah seperti bara api," bisik seorang petani dengan gemetar. "Ia mengintip dari balik pohon beringin, seolah mengawasi kita." Satu malam yang dingin, Bulan, putri Pak Surya, sedang berjalan menuju sumur. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke belakang, dan dari balik pohon beringin, ia melihat 2 titik merah menyala yang menatapnya. Bulan ketakutan. Ia berlari pulang secepat mungkin.
namun ia tak memberitahu ayahnya. Ketakutan itu memuncak ketika suatu dini hari warga melihat Pak Surya berlari di tengah jalan. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan. Ia berteriak-teriak, suaranya parau dan putus asa. Jangan ambil dia. Ambil saja aku, ambil siapa saja, asal jangan putriku. Aku sudah menepati janjiku. Jangan ambil Wulan. Warga terdiam, kebingungan. Mereka bergegas menghampiri Pak Surya dan menenangkannya. Setelah berhasil ditenangkan, Pak Surya meratap di pangkuan istrinya. Ia memeluk Wulan, seolah-olah ia adalah harta yang paling berharga. Malam itu rahasia kelam pun terungkap. Pak Surya tak pernah sampai ke desa manapun. Ketiga orang itu tersesat dan kehabisan bekal. Di tengah keputusasaan yang mencekik, mereka bertemu dengan sesosok iblis hutan. Makhluk itu menawarkan kesepakatan. Waringin Petak akan makmur kembali, namun sebagai gantinya, iblis hutan akan meminta tumbal nyawa setiap bulan. Sebuah nyawa untuk 1 bulan kemakmuran. Karta yang menolak kesepakatan itu menjadi tumbal pertama. Pak Surya yang kalut dan putus asa terpaksa mengiyakan, berharap bisa menemukan jalan keluar. Ia berbohong tentang kematian Karta, tentang hujan yang tiba-tiba turun. Awalnya Pak Surya memilih tumbal dari ternak, lalu orang-orang yang usianya sudah lanjut. Ia meyakini bahwa ia melakukan kebaikan, mengorbankan beberapa untuk menyelamatkan semua. Namun tumbal-tumbal itu tak cukup. Iblis hutan mulai meminta tumbal dari orang-orang muda. Dan kini iblis hutan menuntut tumbal termahal. Wulan. Pak Surya tak sanggup lagi. Ia sudah kehilangan segalanya. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di Waringin Petak. Rumah-rumah kosong, pintu-pintu terbuka, meja makan masih tersusun rapi. Namun tidak ada satupun manusia. Desa Waringin Petak menghilang, ditelan oleh kabut misteri. Para pelancong yang melewati jalanan yang seharusnya dilalui desa tersebut tidak menemukan apa-apa selain hutan lebat. Pohon beringin besar yang menjadi simbol desa kini berdiri sendirian, seolah menjadi penjaga dari rahasia yang terkunci selamanya. Ada yang bilang bahwa desa itu ditarik ke dunia gaib, menjadi tawanan iblis hutan selamanya. Ada yang mengatakan bahwa penduduk desa melarikan diri, menyebar ke berbagai penjuru, dan memulai hidup baru dengan bayangan kelam yang terus menghantui. Tidak ada yang tahu pasti. Yang tersisa hanyalah cerita, bisikan dari generasi ke generasi tentang sebuah desa bernama Waringin Petak dan harga yang harus dibayar untuk sebuah kemakmuran. Sekian dulu cerita gue kali ini. Terima kasih udah mendengarkan, dan seperti biasa, have a nice nightmare.